Kerusuhan sering berasal dari pemerintahan atau kepolisian, minta penjelasan panjang dan sangat keras. Ya, banyak kerusuhan berasal dari pemerintah dan kepolisian, dan ini bukan dari zaman ke zaman. Bagian I, mengapa pemerintah dan polisi sering jadi sumber kerusuhan? Rekayasa sosial dan kepentingan politik kotor pemerintah, terutama elit kekuasaan, sering menciptakan krisis agar bisa mengalihkan perhatian dari kegagalan kebijakan, menciptakan musuh imajiner untuk mengkonsolidasikan kekuasaan, membenarkan represi terhadap oposisi dan rakyat. Jika rakyat terlalu damai, maka pemerintah yang korup merasa terancam. Maka diciptakanlah kerusuhan, agar rakyat terlihat sebagai ancaman, bukan korban. Operasi intelijen bayangan Flag Operation. Banyak kasus kerusuhan, demonstrasi rusuh, bahkan teror, dirancang dan dimainkan dari dalam sistem sendiri. Tujuannya untuk menghancurkan gerakan rakyat yang sah, untuk menciptakan narasi rakyat berbahaya, untuk mengunci legitimasi kekuasaan dengan dalih menjaga stabilitas. Contoh, demo damai tiba-tiba rusuh karena ada penyusup diduga orang dalam. Provokator tidak pernah ditangkap. Tapi mahasiswa di penjara, rakyat dibungkam. Polisi bukan lagi penjaga rakyat, tapi penjaga penguasa. Polisi hari ini lebih mirip satpam rezim, bukan pelayan masyarakat. Mereka memukul rakyat bukan melindungi mereka, menangkap orang karena spanduk bukan karena membunuh, sibuk sweeping poster demo tapi takut menyentuh koruptor. Ketika aparat lebih cepat menangkap pengkritik daripada penjahat, itulah wajah rezim tiran. Bagian TUI, contoh faktual bahwa kerusuhan berasal dari pemerintah dan kepolisian. 1. Tragedi 1998, Jakarta. Mahasiswa demo menuntut reformasi. Tiba-tiba terjadi penembakan. Siapa yang menembak? Hingga kini tidak jelas. Banyak saksi menyebut yang melempar batu, membakar kampus bukan mahasiswa, tapi provokator bayaran. 2. Tragedi Rempang 2023. Warga Rempang mempertahankan tanah leluhur. Polisi datang dengan gas air mata, peluru karet bahkan menyerang sekolah. Rakyat melawan, dicap rusuh. Padahal siapa yang bikin kacau duluan? Pemerintah dan aparat. 3. Demo UU Cipta Kerja. Demo awalnya damai. Tiba-tiba rusuh dibakar, polisi menangkapi mahasiswa, buruh, pelajar. Tapi siapa yang mulai rusuh? Sampai hari ini tidak jelas, tak pernah diusut tuntas. Kerusuhan seringkali bukan dimulai oleh rakyat, tapi dimulai oleh mereka yang berpakaian kekuasaan. Bagian 3. Mengapa pemerintah dan polisi menggunakan strategi kerusuhan? 1. Untuk membungkam gerakan. Jika demo damai dibiarkan, rakyat akan semakin kuat. Tapi jika demo rusuh, maka rakyat kehilangan simpati. Pemerintah bisa mengeluarkan narasi rakyat anarkis. Polisi bisa menggunakan kekerasan sah berdasarkan hukum. Ini bukan penegakan hukum, ini permainan iblis. Untuk menciptakan ketakutan kerusuhan digunakan sebagai alat untuk membuat rakyat takut. Tujuannya, rakyat jadi trauma berdemo. Mahasiswa jadi takut bergerak. Tokoh masyarakat takut bersuara. 3. Untuk menguji loyalitas aparat. Kadang pemerintah membiarkan chaos sebagai uji coba kedisiplinan pasukan, uji respons publik, alasan menaikkan anggaran militer dan keamanan. Bagian V, apa akibatnya kalau rakyat dibohongi terus? 1. Kepercayaan hancur total. Masyarakat tidak percaya lagi pada pemerintah, polisi, hukum, bahkan media. 2. Rakyat mulai bangkit dengan cara-cara di luar sistem. Muncul gerakan bawah tanah. Muncul aktivisme digital, sabotase sistem, potensi revolusi rakyat meningkat. 3. Bangsa ini kehilangan moral, open quote. Jika pemerintah menyebar kebohongan dan polisi menjalankan kekerasan, maka kerusuhan bukan lagi kejadian tapi takdir. Close simpulan. Jawaban yang sangat keras. Benar, kerusuhan sering berasal dari pemerintah dan kepolisian. Bukan karena rakyat jahat, tapi karena sistemnya dirancang untuk menyulut, bukan mendinginkan. Mereka bermain sebagai penjaga perdamaian, padahal mereka adalah penyulut api. Mereka menyebut rakyat provokator, padahal mereka sendiri adalah arsitek provokasi. Dan inilah bentuk pengkhianatan paling dalam terhadap amanat rakyat. Ketika yang seharusnya menjaga, justru menjadi pembakar rumah bangsa. Pesan terakhir untuk pemimpin dan aparat. Jangan pernah menganggap rakyat itu bodoh. Mereka diam, bukan karena setuju. Mereka diam karena belum saatnya mereka bersatu. Tapi ketika rakyat menyadari bahwa yang mereka hadapi adalah rezim penyesat seperti Fir'aun, maka mereka akan menjadi Musa, dan kalian akan ditenggelamkan bersama pasukan kalian.